Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah kewirausahaan kelas Ekonomi Syariah 6B yang beranggota saya, Imraatul Mufidah dan Irfan Fauzi, yang akan mempresentasikan mata kuliah kewirausahaan bab 10, yaitu manajemen resiko usaha. Materi yang pertama, A. Konsep resiko bisnis. Resiko adalah suatu hal yang berpotensi terjadi dan memunculkan kerugian tertentu dalam bentuk yang terlihat maupun tak terlihat. Resiko timbul dipicu oleh adanya ketidakpastian di masa depan, kejadian yang tak diharapkan, dan adanya kesalahan atau penyimpangan dalam setiap kegiatan. Tentu semua memiliki resiko masing-masing, termasuk bisnis. B. Identifikasi resiko. Dalam proses identifikasi resiko, perusahaan harus melakukan analisis terstruktur untuk menemukan, menentukan, dan mengklasifikasi resiko-resiko yang dihadapi oleh perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan harus menemukan pendekatan yang paling sesuai dengan perusahaan untuk melakukan identifikasi berdasarkan klasifikasi yang sudah ditentukan, misalnya berdasarkan departemen dalam perusahaan. Ada 4. Yang pertama, resiko operasional. Dalam kategori ini, resiko dinilai berhubungan dengan aktivitas perusahaan dalam proses produksi dan distribusi. Selain dari pihak internal, hal ini akan berkaitan dengan beberapa pihak eksternal seperti pemasok dan konsumen. B. Resiko strategik. Resiko dari strategi perusahaan cenderung memiliki dampak yang luas. Oleh karena itu, resiko dalam aspek ini perlu ditangani oleh para manajer dan pemimpin perusahaan. C. Resiko kepatuhan. Resiko ini bersinggungan dengan kesesuaian antara setiap proses kegiatan perusahaan dengan aturan hukum yang berlaku. Kepatuhan ini mengacu kepada banyak hal seperti hukum dalam perusahaan itu sendiri. D. Resiko keuangan. Dalam aspek ini, resiko berkaitan dengan fungsi keuangan perusahaan. Beberapa contohnya antara lain permasalahan arus kas, kerugian aset, kekeliruan input data, perbedaan data, penurunan keuntungan, dan lain sebagainya. C. Penilaian resiko bisnis. Setiap orang maupun perusahaan harus menentukan strategi untuk memperkecil dan mengendalikan resiko. Sesudah manajer resiko mengidentifikasikan berbagai jenis resiko yang dihadapi perusahaan, maka selanjutnya resiko itu harus diukur. Yang pertama, untuk menentukan relatif pentingnya. Yang kedua, untuk memperoleh informasi yang akan menolong dalam menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok. Yang keempat, untuk menanganinya. Dan juga ada dimensi yang harus diukur. Yang pertama, informasi yang diperlukan berkaitan dengan risiko yang perlu diukur, yaitu A. Frekuensi atau jumlah kerugian yang potensial terjadi. B. Tingkat keparahan dari kerugian. Lalu yang kedua, paling sedikit untuk masing-masing dimensi itu yang ingin diketahui ialah A. Rata-rata nilainya dalam periode anggaran. B. Variasi nilai risiko dari satu periode anggaran ke periode anggaran sebelum dan sesudahnya. C. Dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian itu jika seandainya kerugian itu ditanggung sendiri. Untuk yang berikutnya, mengelola risiko bisnis. Yang pertama, terminate transfer trade tolerate. A. Pengendalian risiko atau risk control. Mengendalikan risiko dijalankan dengan beberapa metode berikut. Yang pertama, menghindari risiko. Yang kedua, meminimalkan risiko. Dan ketiga, pemisahan. Yang keempat, kombinasi. B. Pembiayaan risiko atau risk financing.
Pembiayaan terhadap suatu risiko yang dialami oleh suatu organisasi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama pemindahan risiko melalui pembelian asuransi, yang kedua menanggung risiko. Untuk yang berikutnya, klasifikasi kerugian. A. Kerugian hak milik atau property losses. Yang pertama, kerugian langsung yang berhubungan dengan mengganti atau reparasi atau kehilangan harta. Yang kedua, kerugian tidak langsung, seperti keharusan untuk membersihkan sisa gedung yang rusak akibat kerugian langsung. Yang ketiga, kerugian pendapatan atau net income, karena penghentian kegiatan sementara yang disebabkan oleh kerusakan ruang kerja. B. Kewajiban mengganti kerugian orang lain atau liability losses adalah kewajiban untuk mengganti kerugian orang lain karena rusaknya hak milik orang lain atau terlukanya orang lain. Yang terakhir, kerugian personalia atau personnel losses. Kerugian bagi perusahaan karena kematian cacat atau mengundurkan dirinya pegawai, langganan atau pemilik. Untuk yang selanjutnya, analisis kritis terhadap materi. Risiko merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari setiap aktivitas bisnis, karena setiap keputusan yang diambil oleh pelaku usaha selalu berkaitan dengan ketidakpastian di masa depan. Materi ini sudah menjelaskan sebelumnya, menekankan bahwa risiko muncul akibat berbagai faktor seperti ketidakpastian ekonomi, kondisi alam, dan perilaku manusia. Pandangan ini menunjukkan bahwa risiko bukan hanya berasal dari faktor internal perusahaan, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternal yang berada di luar kendali pelaku usaha. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sumber-sumber risiko menjadi langkah awal yang penting dalam proses manajemen risiko. Studi kasus kewirausahaan aktual. Salah satu studi kasus kewirausahaan yang dibahas adalah usaha sosial purba plastik yang berlokasi di Lauci, Medan. Usaha ini bergerak di bidang pengolahan limbah plastik menjadi biji plastik yang kemudian dijual kembali ke pabrik. Selain bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi, usaha ini juga memiliki misi sosial, yaitu memberdayakan masyarakat sekitar, khususnya para pemulung yang sebelumnya bekerja secara tidak tetap. Melalui usaha tersebut, para pemulung diberdayakan sebagai pekerja dalam proses penyortiran dan pengolahan plastik, sehingga mereka memperoleh pendapatan yang lebih stabil serta meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Dengan demikian, purba plastik tidak hanya berfungsi sebagai unit bisnis, tetapi juga sebagai agen perusahaan sosial yang memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya, integrasi nilai-nilai kewirausahaan dalam perspektif ekonomi syariah. Dalam perspektif ekonomi syariah, kegiatan kewirausahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip syariah. Risiko dalam bisnis dipandang sebagai bagian dari sunnatullah dalam aktivitas ekonomi manusia, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara bijaksana, jujur, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai kewirausahaan dalam ekonomi syariah antara lain kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Seorang wirausahawan muslim dituntut untuk menghindari praktik bisnis yang mengandung unsur riba, gharar, dan maisir, karena hal tersebut dapat menimbulkan risiko yang tidak sehat dalam aktivitas ekonomi. Selain itu, prinsip berbagi risiko juga menjadi karakteristik penting dalam ekonomi syariah, misalnya melalui sistem bagi hasil dalam kerjasama usaha.
Kesimpulannya, manajemen risiko usaha merupakan proses penting dalam kegiatan bisnis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan berbagai kemungkinan risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Risiko dalam bisnis muncul karena adanya ketidakpastian yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, seperti kondisi ekonomi, faktor alam, serta perilaku manusia. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha perlu melakukan identifikasi risiko, penilaian risiko, serta pengelolaan risiko melalui berbagai strategi seperti menghindari, meminimalkan, memindahkan, maupun menanggung risiko secara terencana. Penerapan manajemen risiko yang baik akan membantu perusahaan menjaga keberlangsungan usaha, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, serta menghadapi berbagai tantangan bisnis yang terus berkembang. Selain itu, dalam perspektif ekonomi syariah, pengelolaan risiko juga harus dilandasi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan sehingga kegiatan usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan menjaga keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata yang kurang benar, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.